Oke, kalau ada yang bilang, wah dia kan sudah sekarang ini sudah oke, sudah bisa dapat. Tapi mungkin belum seperti Bojan Hodak menurut saya. Itu yang membuat saya agak berat. Terus dulu kita pernah sama Luis Mia digantikan sama Bima Sakti. Kita pikir kan akan mulus kan. Kita pikir oh ini yang udah lama sama Mia, udah pasti tahu lah seluk-beluknya. Tapi ketika memegang beda juga ceritanya gitu kan. Tapi di saat bersamaan Persija belum ada pelatih. Menurut Bung Ropan fenomena ini unik nggak sih ketika belum ada sebuah tim belum punya pelatih tapi sudah ada kedatangan pemain baru gitu. Unik memang. Sangat unik. Harus ada. David Raya bawa Arsenal juara masuk tim nasional Spanyol. Nggak ada. Coba bisa disebutkan sekarang. Kita bertaruh di sini. Gitu kan? Nggak ada. Baru di Indonesia negara di dunia satu-satunya yang tidak memakai penjaga gawang yang juara dengan clean sheet terbanyak. Nggak ada, Bos. Siapa yang lebih jago melakukan saves? Kalau dari posisi kiper mungkin seperti itu. Kalau kita bicara degradasi, Emil juga degradasi sebetulnya. Kremonisnya degradasi. Tapi kepanggil juga. Sedangkan Hetman sendiri berbicara, saya ingin mendapatkan pemain yang banyak menit bermain di klub. Jadi nggak nyambung. Ya? Jadi nggak nyambung kalau bisa dikatakan. Tiba-tiba ada. Makanya wajar kalau muncul perkataan dari luar yang mengatakan ini titipan. Bojan Hodak tak lagi menjadi pelatih kepala Persib Bandung. Untuk musim depan, posisi pelatih akan diisi mantan asisten Bojan Hodak, yaitu Igor Tolic. Sanggupkah Persib Bandung mencetak prestasi yang lebih besar bersama Igor Tolic? Untuk membahas lebih lanjut, hari ini di podcast Locker Room, saya Ramdhani Bur akan ditemani oleh dua pengamat sepak bola kenamaan tanah air. Nih. Yang pertama ada seorang jurnalis yang pernah meliput berbagai event-event besar seperti Piala Eropa dan juga Piala Dunia. Sosok itu adalah Mas Sabto Hari Rajasa. Halo, sehat Bur, alhamdulillah. Liverpool gimana nih Mas? Aduh, biarin aja dah. Kita balas musim depan Mas. Kita balas musim depan. Aduh, tapi masih Mas Arne pelatihnya. Oh iya, itu. Kemarin sempat dirumorin Andoni Iraola tapi iya. kayaknya belum jadi kayaknya. Ya semoga ada perbaikan lah ya, walaupun pelatih musim depan tetap si mas-mas yang satu itu ya, mas-mas Belanda. Mas Belanda. Nggak bisa juara dong kalau masih dia. Iya, kalau masih dia berat itu. Lihat dari raut muka Haryo sudah lihat kan. Tapi Mas Arne sedih bilang berarti udah nggak bisa juara kan. Berat. Tapi kebetulan saya juga fans Liverpool nih. Wah, jadi semoga sebel juga sama Mas Arne. Sebel lah. Udah habis berapa triliun kan, tapi hasilnya nggak bagus. Oke, selain dari ada Mas Sabto, hari ini juga ada pengamat sepak bola, jurnalis, dan juga pernah menjadi manajer Persija Jakarta. Sosok itu adalah Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Siap. Sehat Bung Ropan? Ya. Sehat. Alhamdulillah. Senang ketemu dengan kawan saya. Benar, nih sahabat ini udah senior kita. sering berdiskusi bareng ya kan. Gimana Jerman bilang Piala Dunia nih? Karena saya fanatik Jerman, walaupun dia 8 besar udah cukup buat dia ya. Tapi saya tetap berharap dia juara. Benar, iya kan? Tetap saya dukung, pokoknya yang terbaik buat Jerman. Tapi 8 besar udah luar biasa kok saya pikir. Masuk 8 besar, udah luar biasa. Kenapa Jerman ya? sebegitu kalau melihat pesimisnya dengan komposisi pemainnya kan, ya gitulah. Beda lah. Neuer masih dipanggil sudah 40 tahun. Ya kan? 2 Piala Dunia nggak lolos grup. Iya, itu makanya saya bilang di 8 besar, wah, saya udah siap lompat-lompat. Apalagi juara. Benar. Tapi di sepak bola nggak ada yang nggak mungkin ya, pengurapan ya. Betul. Benar. Tapi kita hari ini nggak bahas Liverpool, nggak bahas Piala Dunia, kita bahas soal persaingan Super League. Maksudnya setelah Super League kelar musim ini dan juga kan bakal lanjut di musim depan, dan tentunya kan setiap klub sudah melakukan pembenahan ya, walaupun musim saja baru saja berakhir gitu. Nah ini kan Bojan Hodak tak lagi menjabat sebagai pelatih Persib ya Mas. Bojan Hodak memilih tidak memperpanjang kontrak, dan kemudian manajemen Persib itu memberikan jabatan baru ya. Posisi untuk Bojan Hodak adalah Shareholder Group Technical Advisor. Nah, itu sebenarnya jabatan apa sih Mas? Dan fungsinya apa sih di dalam Persib Bandung itu sendiri? Kalau dilihat, mungkin juga Persib juga ngambil langkah supaya Bojan nggak kemana-mana juga nih, supaya nggak diambil sama klub lain, kan bisa jadi seperti itu gitu. Cuman kayaknya tetap butuh sosok Bojan Hodak. Kalau kita tahu kan ini pelatih yang ya pertama kali ya dalam sejarah three-peat. Walaupun satu orang bilang ada regular season, ada championship series. Yang kedua pembuktian betul-betul bagi dia bahwa sepanjang liga dia yang paling konsisten. Dan di musim ini sampai pekan terakhir, akhirnya Persib memastikan menjadi juara. Dan itu semuanya tentu
campur tangan paling besarnya pasti di Bojan Hodak ya, terutama di musim terakhir. Ketika mereka bedol desa, kan sempat kita bicarakan di sini kan di awal musim kan, kayaknya berat nih buat Persib ketika mereka kehilangan begitu banyak pemain penting. Apakah bisa tetap stabil? Apakah justru ini menjadi musim di mana mereka nge-rebuild squad? Tapi kok dengan waktu yang relatif singkat gitu, Bojan berhasil manfaatkan resource baru yang ada, langsung nyetel, kombinasi dengan pemain-pemain lokal yang ada, dan itu membuat timnya bisa dibilang cukup gemuk untuk bisa merotasi pemain dan tampil secara konsisten. Pertanyaannya kan setelah Bojan Hodak, apakah Persib masih bisa sustain dengan penampilan di level tertinggi gitu. Kalau kita lihat Igor Tolić kan sebetulnya dari musim kedua ketika mereka juara dia udah asistennya gitu ya. Dan kemarin di beberapa kesempatan Bojan Hodak nggak bisa menemani di pinggir lapangan. Salah satunya kan laga penting ya melawan PSM itu ya Igor Tolić yang ada di pinggir lapangan, dan dengan pergantian pemain yang diambil tepat, kita nggak ngira gitu Julio Cesar bisa mencetak gol penentu yang akhirnya membuat langkah Persib semakin dalam tanda kutip ringan ya untuk menjadi juara di pekan terakhir. Itu sedikit banyak menunjukkan dia tahu juga materi squad yang ada saat ini gitu. Jadi kalau dipilihnya Igor Tolić dan masih ada Bojan Hodak di belakang situ, ya mungkin ini menjadi pilihan yang paling realistis ya untuk bisa mempertahankan Persib di kondisi yang tetap di atas. Gimana Bung Ropan? Iya, memang mengejutkan kalau bisa dilihat, dan pasti mungkin berat ya kepergian Bojan Hodak ya. Walaupun saya bisa melihat di sini bahwa penggantinya adalah orang Kroasia yang sudah 2 musim bersama dengan dia. Artinya kalau lihat dari karakter pasti akan berbeda. Walaupun orang bisa melihat wah ini kan penerus sama lah. Tapi ya Bojan Hodak ya Bojan Hodak. Beda dengan kalau Igor ya Igor. Tolić, Iya, ya kan? Dan itu yang akan menjadi tanda tanya, dan memang ini tantangan besar buat Igor. Apakah dia bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bojan Hodak? Saya pikir ini tidak mudah ya. Memang dia ada 3 kali menggantikan posisi Bojan Hodak, 2 kali melawan PSM 2025-2026 ya, dan 2-2 menang. Betul. 1 kali kalah melawan Malut United ketika Bojan Hodak nggak ada dan kalah kan 2-0. Dan 2004 juga pernah menang 1-0 atas PSM. PSM ya 2004-2005 1-0. Ya, makanya saya bilang 2 kali menang melawan PSM di saat Bojan nggak ada. Dan saya pikir dengan pergantian Bojan ini ya, itu ya bagi Igor ya, kenapa ya saya agak berpikir di sini, walaupun mungkin begini ya, Bojan tetap akan di situ, akan mungkin bersama-sama, katakanlah sebagai penasihat teknik ya dengan Igor ini, tetapi di dalam melihat di lapangan bagaimana ya cara ketegasan Bojan Hodak, pendekatan terhadap pemain. Oke, kalau ada yang bilang wah dia kan sudah sekarang ini sudah oke, sudah bisa dapat. Tapi mungkin belum seperti Bojan Hodak menurut saya. Itu yang membuat saya agak berat. Walaupun mungkin bagi manajemen Persib kenapa tidak ada pergantian, karena untuk menjaga aja kesolidatan. Kalau pakai pelatih baru kan mulai dari kosong lagi, dari nol lagi. Artinya penyesuaian lagi, adaptasinya itu yang dijaga oleh manajemen, sehingga pergantian ini dianggap ini smooth, bergerak dengan smooth, karena Igor itu kan sudah ikut selama ini sudah 2 tahun ini, 2 musim ini, itu yang dijaga biar lebih bagus lah dibandingkan dengan ada sosok baru yang mungkin tidak akan cocok, bisa aja akan jauh kan. Kalau dengan Igor dianggap beda-beda tipis lah dengan Bojan. Tapi walaupun itu saya bilang tadi Bojan Igor. Jadi saya bilang ini menjadi tantangan buat dia, tergantung dukungan dari manajemen bagaimana untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan, karena banyak pemain yang pergi. Barba pergi, misalnya Andrew Jong pergi, Sergio Castel pergi, Kursawa pergi, kan mungkin itu kan banyak yang akan keluar. Jadi apakah harus dia bisa mendatangkan, harus tepat. Dan saya yakin dengan apa yang dilakukan oleh manajemen Persib sejauh ini, karena kan sudah ada contoh-contoh kan, terutama di belakang ketika mereka tidak punya, misalnya Rodriguez nggak ada, Kuipers pergi kan, Barba datang, selalu ada pengganti-pengganti yang bisa isi situ. Kemudian bagaimana mereka ketika di tahun kedua ketika mereka menjadi juara kan banyak yang pergi juga. 5 ke Malut, termasuk David da Silva, Ciro semua kan. Frangga, Tyler Pino, banyak lah yang ke sana. Terakhir dengan Dimas Derajat di Kuipers sama Edo ke Dewa United.
orang bisa mengatakan apakah Persib bisa menjadi juara dengan banyak pergi, apalagi kan dua ujung tombak, dua mesin gol mereka nggak ada, Ciro dan juga Da Silva kan, itu kan sangat berpengaruh. Tapi sekali lagi Boyan membuktikan dan juga dengan manajemen kan, yang bisa mendapatkan pemain-pemain walaupun mungkin tidak seperti Da Silva dan Ciro, Andrew Jung ya yang datang ya lebih merata, mungkin pemain-pemain tengah banyak bisa membuat gol juga kan, Julian Barros, Berginho, Tom Hae, Lucho banyak bisa jadi merata, tidak seperti dulu kan dominasi oleh dua pemain itu. Dan Persib tetap membuktikan kan, bahwa mereka tetap menjadi juara konsisten, bahkan mereka tidak pernah kalah sepanjang 2026, menjadi satu-satunya tim yang tidak kalah di 2026 adalah Persib. Di pada kedua musim nggak pernah kalah ya. Dia kan terakhir kalah 14 Desember lawan Malut. Setelah itu kan di 21 pertandingan mungkin dia aman semua. Jadi sepanjang musim nggak kalah di kandang Borneo juga kan, ya. Iya, kalau Borneo kan kalah sama Dewa kan, pernah kalah sama Dewa. Banyak lah. Persija juga kalah sama Arema kan di kandang semua. Bayangkara. Borneo juga kalah sama Bali United di kandang kan, dia nggak pernah kalah. Di kandang pun cuma 2 kali imbang terakhir kan, dengan Arema dan dengan Jepara terakhir. Jadi saya pikir sebuah tim yang dalam kompetisi kalau mereka memang mengamankan semua pertandingan kanan tanpa kalah, itu saya sudah pernah bilang bahwa kan juara kan besar. Tim manapun kalau di kandang dia nggak pernah kalah, itu besar peluangnya. Dan terbukti kan Persib melakukan dengan baik dan mereka nggak terpengaruh. Jadi kalau mau lihat juga dari poin mereka 69 poin di musim yang lalu, tapi kemudian sekarang 79 poin. Artinya naik ya. Kalau dibilang mereka bikin gol mereka cuma selisih 1 dengan yang musim yang lalu. Di musim 960 untuk bikin gol, bahkan untuk pertahanan mereka lebih 22. Iya kan? Jadi lebih kuat, lebih bagus. Jadi yang dipakai saya lihat oleh Boyan Hodak ketika mungkin nggak ada Da Silva dan Ciro, belakang yang diperkuat. Betul. Dengan Matrikardi, ada Julio Cesar, dan apalagi dengan Barbaran. Itu kan terlihat dengan 18 clean sheet dari Teja kan, menggambarkan bahwa memang belakang mereka sangat solid. Ya tidak seperti muda musim sebelumnya, dan itu yang membuat mereka kan cukup 1 poin, 1 gol, 1 gol, tapi 3 poin yang mereka dapatkan. Itulah, kan? Itu perlu dengan gol-gol yang banyak. Tapi mereka cukup mengamankan, yang penting tujuan mereka lah 3 poin. Nah, nanti untuk berikut Igor apakah bisa meneruskan itu, ya kita nggak tahu. Dengan banyak pemain yang pergi, makanya Boyan ada di belakang layar situ kan, untuk bisa mengawasi mungkin. Tapi apakah penanganannya seperti dengan Boyan, nah itu yang kita masih harus tunggu gitu. Nah itu kira-kira apa Bung Ropan, Mas Sabto, yang dilakukan oleh Igor Tolić supaya bisa mencapai prestasi yang telah dilakukan oleh Bojan Hodak? Karena mungkin Bojan Hodak kan sering membuat gebrakan ya di tengah laga ketika ada pemain yang tidak bekerja secara optimal, dia bisa diganti. Misal ketika Markov nggak bagus, tiba-tiba dia memasukkan Adam Alis, dan hasilnya kita lihat beberapa kali Persib remontada, comeback. Nah ini kejutan-kejutan yang bisa telah dihadirkan Bojan Hodak, mungkin nggak sih dihadirkan lagi oleh Igor Tolić gitu? Iya, memang kalau kita lihat beberapa contoh ya, pelatih digantikan oleh asistennya. Kalau di Barcelona era Pep, Tito Vilanova naik, juara juga kan di Liga. Maksudnya ada juga contoh suksesnya gitu. Terus dulu kita pernah sama Luis Mia digantikan sama Bima Sakti, kita pikir kan akan mulus kan. Kita pikir ini yang udah lama sama Mia, udah pasti tahu lah seluk-beluknya. Tapi ketika memegang, beda juga ceritanya gitu kan. Ada contoh sukses, ada contoh yang nggak sukses juga gitu. Jadi masih apa yang dibilang oleh Bung Ropan gitu, masih menantikan kita apakah Igor bisa meneruskan apa yang selama ini dibuat oleh Bojan Hodak. Karena yang hebat dari Bojan Hodak tuh jelas mentality pemain, bisa dia pertahankan, in-game management yang luar biasa, perubahan sistem bermain, musim kedua seperti apa mainnya, lebih pragmatis, karena mereka punya 2 pemain yang counternya luar biasa gitu kan, yang tadi dibilang DDS sama Ciro kan, begitu counter, bola dari Tyron kayak, bola dari Kuipers kayak, bola-bolanya tuh bisa dimanfaatkan oleh kecepatan para pemain. Tapi di musim ini kan kita ngeliat Persib yang berbeda ya, dari sisi bermain nggak melulu manfaatin counter, tapi mencoba nge-build dari bawah, mencoba kadang-kadang main high defense line juga. Dan itulah yang gue bilang kenapa Bojan Hodak tuh faktor terpenting dalam juaranya Persib, karena ya itu, dia bisa tahu, dia bisa mencium ini lagi nggak works nih, harus gue ganti, dan pergantiannya selalu tepat. Kita ngeliat beberapa pemain yang mendapatkan menit tampil banyak tapi masuknya dari bangku cadangan. Tadi salah satunya ada Malis gitu kan, waktu lawan Selangor kita nggak pikir gitu kan, dia bikin 2 gol. Lawan Persija kita nggak pikir dia yang menjadi sosoknya, tapi selalu bisa ditemukan. Musim lalu kan sebetulnya DDS sempat cedera juga, Ciro juga sempat cedera juga, muncullah si Dimas Derajat,
Beckham Putra kan juga belakangan juga kan di akhir musim lalu tuh. Ternyata works juga dengan racikannya Bojan Hodak. Tapi dia memahami betul karakter pemainnya yang bisa menjadi pembeda. Tadi ada Damalis, ada Robi Darwis, itu pemain-pemain, Sadil Ramdhani, itu kan pemain-pemain yang kebanyakan masuk dari babak kedua. Tapi selalu bisa jadi memberikan pembeda, ada impact yang bisa dihadirkan. Mungkin itu yang harus coba dengan segera didapatkan oleh Igor gitu. Dia belajar dari 2 musim gimana Bojan tuh memahami betul karakter setiap pemain. Itu kan yang penting kan. Analisis terhadap lawan itu jelas, tim analis akan melihat seperti apa, tapi gimana kita bisa manfaatin itu. Gue selalu bilang kekuatan Borneo adalah tim analisnya. Dia bisa memahami karakter lawan seperti apa, Lafundes tuh bisa manfaatin itu. Nah ini juga Persib pastinya harus begitu juga. Dia tahu karakter lawan seperti apa dan gimana ngakalinnya ketika something nggak berjalan sesuai skenario. Tapi Bojan Hodak tuh bisa melakukan itu. Tadi lo menyebut remontada berulang-ulang. Lawan Bayangkara kita pikir udah kalah tuh kan. 2-0, tahu-tahu 4-2 gitu kan. Biasa. Lawan PSM kejegal ini kayaknya nih. Menit terakhir 90 plus 6 Julio Cesar mencetak gol. Nah itu kan yang beberapa pelatih kalau nggak memahami karakter setiap pemain, nggak bisa manfaatin 15 menit di ruang ganti untuk bisa memacu timnya, untuk bisa, lo harus memperbaiki nih, kalau nggak kita kalah, kalau nggak kita kehilangan poin. Nah yang kayak gitu-gitunya kan selama ini kayaknya Igor ada di ruang ganti juga kan. Nah secepat apa dia bisa absorb atau menyerap itu untuk bisa dia praktekkan sendiri nih nanti ketika menjadi pelatihnya Persib. Iya, seorang pelatih ya atau Igor ini harus punya karismatik ya, wibawa di hadapan pemain, saya pikir. Berbeda pasti dengan Bojan Hodak kan. Bojan Hodak lihat aja, kalau ada sesuatu yang nggak beres, begitu 15 di dalam kan dia pasti akan marah-marah. Nah Igor apakah seperti itu, kita akan lihat. Dan pemain kan sangat respect, sangat takut gitu kalau dia bagaimana dia ngomel, dia bicara, ketegasan dia, apakah itu wibawa dia kan. Seorang karismatik yang itu harus dimiliki oleh seorang Igor. Karena juga kalau melihat dengan statistik Igor sebagai seorang pelatih kan tidak sementereng Bojan Hodak kan, jauh. Dia banyak menangani di Croatia di tim lapis kedua lah. Terakhir cuma di Mesir kan, di Wehda tuh kan, di Wehda ya. Jadi memang agak sulit, dia agak mulai naik setelah dengan Bojan Hodak. Makanya banyak yang ingin menantikan kan ini seperti era baru, petualang baru bagi Persib dengan pelatih baru untuk mengarungi musim yang lebih kompetitif di musim berikut. Nah itu menjadi tantangan saya bilang. Berbeda dengan Hodak kan ketika dia membawa 2024, 2025 kan matang nih tim. Dengan pelatih yang sama, nggak bergeser gitu loh kekuatan mereka. Jadi sebuah kesatuan yang dimiliki kenapa Persib bisa menjadi juara, ya di samping memang ada Bojan Hodak di sana, tapi itu sebuah kelengkapan. Satu kesatuan, dukungan manajemen yang kuat, para boboto yang sangat fanatik, yang militan, faktor keberuntungan mereka yang dinaungi. Karena banyak orang yang melihat kan, mungkin saya ketika berada di sini masih 3 bulan sebelum Persib juara kan, masih ingat kan? Saya yang bilang satu-satunya, Persib pasti juara, pasti loh. 100%. 100%. Itu masih 3 bulan loh. Nggak akan berani orang akan ngomong seperti itu. Nah kalau salah, bahaya. Orang kan bicara kan, bacot doang gede, apa segala macam. Iya kan, masih 3 bulan nggak gampang yang berani itu. Kemudian yang dia sukses, banyak yang melihat ketika menang lawan Persija, menang lawan PSM. Padahal kuncinya itu sama Dewa dan Bayangkara. Kalau sama Dewa sama Bayangkara kalah, jangan bicara lawan Persija, jangan bicara lawan PSM. Udah habis di situ. Yang ketinggalan 2-0 di balik 2-2, ketinggalan 2-0 lagi 42. Di Lampung 4-2. Kan di situ kalau hilang 6 poin di situ gimana? Nggak juara. Menang lawan Persija sama PSM nggak ada arti. Itu pasti yang juara Borneo. 6 poin hilang kok. Gitu kan orang hanya melihat itu. Jadi saya lihat faktor keberuntungan dia ada di situ justru. Ketika dia membalikan, ini tim selain mental juara bagus, kedalaman skuad yang oke, pelatih yang hebat, ya, dukungan dari semua pihak. Ini Dewi Fortuna keberuntungan ini yang ada. Makanya saya berani yakin ini tim pasti juara. Nggak mungkin dia nggak juara kalau dia bisa membalikan keadaan itu. Dan itu terbukti kan berurut terus sampai dengan Persija ketinggalan 1 dulu. Kemudian Adam Alis bisa membalikan 2 dan itu terjadi di babak pertama semua yang lakukan. Jadi itu saya bilang ini tim pasti juara. Makanya saya begitu yakin. Ya, ini gampang lawan Bayangkara yang setelah mengalahkan Persija kemudian unggul 2-0 main di Lampung. Itu agak sulit menang lawan Bayangkara. Bayangkara bagus-bagus. Lagi pemain bagus. Dia tren dia lagi naik dan dia dapat publik enggak gampang. Dan menangnya 2-4-2 bukan 3-2. Coba dengan Adam Alis gol terakhir kan. Makanya saya menarik kesimpulan ini juara. Lebih yakin saya di situ.
Jadi ketika dia balik ke kandang melawan PSM 1-0, saya udah pasti juara kok. Makanya lawan Persija ketinggalan 1, saya tetap masih yakin ini tim nggak mungkin kalah. Pasti akan menang. Kita melihat dengan mengacu lawan Dewa sama Bayangkara kan, betul mereka bisa menang 2 kan. Kemudian bisa melihat juga bagaimana kan nggak bisa dibayangkan ketika saya matikan televisi ketika 1-1 di 90+3, saya pikir draw lawan PSM. Ternyata gol. Tiba-tiba begitu dengar bikin gol. Julio Cesar di +7 kan. Coba. Padahal saya pikir draw, karena di sana udah draw 0-0 kan. Borneo Persija kan. Ini sudah 90+3, udahlah ini pasti draw 7 menit kan. Udahlah, aman, udah nggak nonton. Begitu dengan menang. Luar biasa ini. Itu saya bilang faktor keberuntungan. Jadi dalam sepak bola kan hal-hal seperti itu, faktor keberuntungan tuh tinggi. Nah, ini sampai mental gitu. Tadi Bung Ropan juga udah bilang kan, karir Igor Tolić sebagai pelatih kepala nggak sementereng Bojan Hodak. Iya. Dia paling pernah melatih klub Mesir tadi, Wadi Dekla, terus juga pernah jadi pelatih junior Hajduk Split, junior U19 kan, Osijek gitu, dan beberapa tim Kastaya gitu yang di bawah gitu. Nah, itu apakah mempengaruhi seorang pelatih ketika dipercaya menjadi klub top lah? Persib bisa dibilang klub top lah di Indonesia ya. Iya ya, tapi kan dia sekarang kan sudah sudah bersama dengan Boyan, sudah ikut. Betul. Artinya walaupun dia punya rekor atau sebagai statistik pelatih di bawah dari Boyan Hodak, tapi sekarang dia berada di tim yang juara 3 kali. Ya, tim top di level atas. Jadi bagi dia tentunya dia ingin membuktikan diri ya. Saya juga bisa untuk bisa meneruskan ini karena dia sudah diberikan beberapa kesempatan kan. Ketika Boyan Hodak nggak ada, dia sudah mampu itu. Cuma masalahnya dia harus bisa menaklukkan ruang ganti itu. Kalau semua bintang-bintang besar yang datang kan akan berbeda. Karena ketika dia bersama dengan situ mungkin masih ada Barba, masih ada Andrew Jung katakan di situ kan, dan banyak lagi. Ketika mereka nggak ada kan baru-baru masuk 5-6 legionaris asing baru kan masih berhadapan lagi kan. Nah, itu perlu waktu. Kalau dengan Boyan Hodak udah kelihatan kan sangarnya itu kan. Itu beda. Kalau dengan Igor ini terlalu manis menurut saya. Iya kan, orangnya enak. Terlalu ganteng gitu kan. Beda dengan Boyan Hodak kan orang udah lihat wah bahaya ini. Ini kayak genderuwo bahaya nih. Kalau dia marah kita itu bisa kencing-kencing ini kan. Wah itu seorang pelatih yang itu kan sudah masuk kalau dengan raut muka yang udah nggak cocok aja bagi semua. Pusing semua pemain di ruang ganti tunduk. Nah itu yang harus dilakukan oleh seorang Igor untuk bisa melakukan hal yang sama biar dia bisa mendapatkan ada respect. Kayak itu soal respect dari pemain terhadap pelatih. Kalau pemain nggak respect akan sulit untuk menaklukkan ruang ganti kan. Itu paling penting, menyejukkan ruang ganti, bisa adem semua, menenangkan semua pemain, memberikan motivasi, kan dukungan semangat. Nah, itu tugas pelatih kan di lapangan. Kalau soal taktik ya tinggal pemain yang menjalankan kan di lapangan. Apalagi mereka sudah dewasa tahu semua lah. Pemain-pemain yang sudah senior, apalagi yang pemain timnas Tom Hae, tinggal bagaimana diatur gitu. Karena sekarang kan sudah nggak ada Boyan. Beda dengan kalau Boyan ada di sisi lapangan. Katakan Boyan ada di tribun, hanya menonton, kan susah juga. Akan sangat berbeda. Makanya itu yang saya pingin. Makanya saya bilang tadi saya pingin lihat lah bagaimana si Igor ini. Tapi kalau untuk bisa meneruskan sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh manajemen, saya pikir tepat meneruskan dia. Karena mereka mau ini berkesinambungan. Sudah nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari pelatih lain. Sudah cukup dengan Igor. Karena Igor itu sudah ikut bersama dengan tim dalam 2 musim. Itu saya pikir pelihatannya sangat bagus dari manajemen untuk bisa memberikan kesempatan kepada Igor. Semoga dia akan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Gitu. Yang menarik mungkin keputusan manajemen ya. Maksudnya dalam waktu yang begitu cepat ya. Maksudnya kan kita sama sekali nggak mengira bakal ada langkah ini, tapi pasti udah lewat pertimbangan yang sangat matang. Manajemen memutuskan ini dan kayaknya para bobotoh pun kayaknya nerima dengan cukup terbuka gitu. Maksudnya ini pilihan yang tepat gitu. Ini memang pelatih yang setidaknya sudah tahu karakter para pemain, setidaknya dalam 2 tahun tuh sudah tahu apa yang harus dilakukan di dalam ruang ganti, sehingga nggak ada kontranya nggak banyak gitu loh. Ada friksi-friksi lah. Iya, nggak ada friksi-friksi dari bobotoh. Itu kan yang penting. Ketika manajemen memutuskan, mostly itu kalau baca komen-komen dari bobotoh tuh, manajemen pasti tahu apa yang terbaik buat Persib gitu, sehingga keputusan ini didukung gitu. Itu yang menarik sih untuk dilihat ya. Nah ini Igor Tolić kan tadi Bung Ropan sebenarnya udah bilang ya, dia pernah menjadi pelatih Persib Bandung, pelatih caretaker dalam tanda kutip ya. Ketika Boyan Hodak terkena akumulasi kartu. Kalau nggak salah ada 4 pertandingan
dengan catatan 3 menang dan 1 kalah ya. Yeah. 1 kalah dialami dari Malut saat itu kan. Itu juga mungkin posisinya para pemain capek mungkin karena habis tandang ke Singapura kalau nggak salah, habis ajang ACL 2. Ikut ACL 2. Ya kan, habis main ACL 2. Nah ini 3 kemenangan dari 4 pertandingan itu merupakan modal positif ya, Mas Sabto? Iya, paling nggak yang paling betul-betul nunjukin kualitas dia adalah di laga terakhir itu, di laga melawan PSM, krusial. Ketika lo imbang, artinya lo harus menang di laga terakhir. Dan Persijap kan 2 pertandingan terakhir nunjukin. Ini tim susah juga nih dibobol kan. Tim ini emang kuat gitu. Borneo kita lihat dari sisi penampilan nyoba terus untuk gedor tapi nggak berhasil. Kalau itu hasilnya imbang, artinya harus menang di laga terakhir. Harus menang tuh kan nggak mudah lah ya pastinya untuk mendapatkan kemenangan di laga yang akan menentukan gelar ini gitu. Tapi ternyata muncul gol di menit-menit terakhir. Keputusan apakah pemilihannya emang melalui Bojan Hodak atau enggak, tapi yang jelas yang ada di lapangan pada saat itu adalah Igor Tolić, dan dia memutuskan ini pemain yang layak masuk, dan ini ternyata pemain yang betul-betul menjadi pembeda. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh Bojan Hodak di in-game management ada tuh di Igor. Kemampuan untuk bisa membaca situasi, kemampuan untuk memilih pemain yang tepat, dan itu penting. Makanya aura positifnya tuh wajar kalau kebanyakan atau mayoritas menerima ini dengan positif. Harapan. Ini Persib Bandung selain ditinggal Bojan Hodak, selangkah lagi kan akan ditinggal Barba ya. Barba bersama sang istri ini udah balik ke Itali. Dan menurut laporan jurnalis Itali ini Lorenzo Lepore, dia diincar oleh 2 klub Yunani. Kan ada Aris Thessaloniki dan juga Iraklis Thessaloniki. Ini salah satu dari mereka kabarnya hampir pasti mendapat jasa Barba loh musim depan. Tapi kan kita tahu Barba memiliki peran sangat krusial di Persib Bandung musim ini kan. Dia menjadi benteng dan juga menjadi penyambung komunikasi lah dari pelatih dan juga ke pemain maupun dari pemain ke pemain. Jadi dia punya leadership. Bahkan beberapa kali dia dipercaya sebagai kapten kan ketika Mark Locke nggak main. Bahkan ketika ada Beckham di lapangan pun kadang-kadang kapten tetap Barba gitu. Nah ini dengan kepergian Barba seberapa besar kehilangan bagi Persib Bandung, Bung Ropan? Iya, saya salah satu penggemar Barba ya. Ya, pemain Italia ini bagus, ya. Intercept dia, apalagi kalau duel-duel bola udara ya. Dan kelihatan sekali ketika ada Barba kan belakang solid sekali. Dipasangkan dengan Matricardi, dipasangkan pun dengan Julio Cesar, tetap dia kuat ya. Dan kehilangan memang agak pengaruh menurut saya. Pengaruhnya ya apakah akan ada pemain seperti dia nantinya. Ya kalau mau lihat dengan pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya, Barba tuh paling the best di Persib untuk belakang loh, udah bisa. Dan itu kan terbukti. 5 gol dia kan bisa menjadi seorang pemain back tengah dan membuat gol, nalurinya luar biasa. Ya bisa dikatakan dari sini. Tinggal sekarang manajemennya akan mencari tentunya siapa pengganti yang paling pas. Harus setidaknya jangan di bawah Barba dong. Kalau perlu sama seperti dia atau di atas Barba. Nah ini pasti kan cuan juga kan. Kalau mencari pemain yang berkualitas kan harus siap. Banyak lah. Dan saya yakin kalau dengan uang berapapun Persib mampu untuk bisa melakukan itu. Apalagi kalau yang datang tuh sama kualitas seperti Barba, bahkan kalau di atas Barba. Dan Persib akan berusaha itu untuk melakukan yang terbaik. Karena mereka kan ingin mempertahankan gelar yang mereka dapatkan dengan 3 kali ini secara beruntun. Mereka akan coba untuk bisa menaikkan level mereka juga di Asia kan, untuk ikut di ACL 2, bukan hanya sebagai juara grup. Kalau kemarin pertama mereka juru kunci 2024, 2005 juara grup, kalah di fase gugur. Sekarang mungkin mereka akan coba mungkin ke 8 besar, ke semifinal. Itu kan target mereka yang sudah harus bisa berbicara di level Asia. Jadi bukan berarti mengindahkan yang di Liga Super, tetap mereka akan fokus. Makanya tim yang bagus adalah tim seperti Persib yang memainkan banyak pemain dengan kualitas yang sama, yang tidak ada berbeda di antara bench dan juga di starting 11. Nah, sebuah tim untuk bisa menjadi juara dan konsisten harus seperti itu. Jadi semua pemainnya ada di bench itu sama. Ketika ada pergantian pemain yang masuk juga bagus semua yang dilakukan, dan Persib melakukan ini. Nah, sekarang nanti ketika Barba tidak ada, tentunya ya mereka harus mencari pemain-pemain yang top, mungkin dari luar, nggak mungkin yang ada di dalam Indonesia. sini, yang di Indonesia. Saya pikir untuk pemain yang seperti dia mesti dari luar. Dan harus berpacu dengan waktu, karena September awal itu sudah mulai kompetisi. Ini waktunya sangat singkat ya untuk bisa mencari. Juga di lini depan yang menjadi masalah sejauh ini kan, walaupun punya 3 pemain, ada Andrew Jung, Ramon Tangke, dan Sergio Castel, tapi tetap kan tidak subur di depan kan.
Jadi harus cari pemain-pemain kualitas juga seperti David da Silva, seperti Ciro. Nah, itu menjadi tugas dari manajemen tentunya untuk bisa berpikir siapa pemain yang akan datang. Kan tantangan mereka kan harus mempertahankan gelar di Liga Super. Dan saya bilang tadi harus lebih bagus lagi di ACL. Sempat ada rumor Bung Ropan, katanya Andrea Tirtiello itu backnya Virtus Entrenelo klub Serie B. Bung Ropan gimana melihatnya? Apakah memang Persib kayak cocok nih datengin back asal Itali? Saya pikir kalau melihat dengan Barba bagus, ya mungkin dengan back Italia oke, akan cocok. Tinggal dilihat kan kemampuan dia apakah seperti Barba. Ya kita akan tunggu, dan saya senang kalau memang pemain dari Italia yang datang yang bagus, tentunya dengan tinggi badan yang sama, sehingga pemain jantung pertahanan Persib Bandung itu akan terjaga dengan sangat baik ya. Kalau perlu tambah 2 lagi ya, seperti itu kan, sehingga mereka bisa, karena mereka akan ikut banyak, mungkin ada Liga Cup, dia akan bergulir ada juga 4 kemungkinan ikut kan? Persib kan. Jadi mesti pandai-pandai ngatur ini kan pemain-pemain, ini main sama ini main di sini kan. Kalau ada cedera, ada akumulasi kan, kan berbahaya. Kalau tinggal satu back, siapa yang mau masuk? Paling-paling kalau 3 out misalnya kalau Dewa masih ada, ya Dewa aja taruh di situ, atau siapapun yang bisa bermain di belakang, atau Putros yang ditarik di belakang, atau Kakang geser atau Kakang, atau tarik ke tengah. Ya itu makanya saya pikir kalau udah 4 itu akan bagus buat mereka. Jadi terjaga dengan baik, mereka bermain di Liga, bermain di ACL, mau di Liga Cup, ya apapun yang digulirkan, punya pemain-pemain yang bagus di belakang. Karena Persib harus mempertahankan kekuatan mereka yang sejauh ini cuma 22 kali bobol misalnya ya. Mereka harus pertahankan itu. Kalau itu terus dipertahankan dengan rekor kandang yang tidak terkalahkan, juara lagi. Iya, setuju. Mas Sabto, ini Bojan Hodak beberapa jam sebelum lengser dari jabatannya sempat bilang katanya, dia bilang tuh skuad Persib untuk musim depan 80% sama seperti musim ini. Kalau kita ambil misal skuad Persib saat itu ada 30 orang, berarti kan 20%-nya berarti sekitar 6 pemain. Nah, berarti ada kemungkinan ada 6 pemain yang ketendang nih dari skuad yang ada saat ini. Kalau dari pemain asing yang ada saat ini kan sebenarnya ada 3 pemain yang kontraknya habis nih. Ada Frans Putros, Levin Kurzawa, dan juga Sergio Castel. Bukan, Putros sudah diperpanjang? Belum. Ya, udah resmi. Setahu saya sudah diperpanjang. Ya, mungkin masih Kemarin, dalam proses ya, karena Putrosnya juga lagi udah berangkat ke Spanyol kan, bilang harus ikut Piala Dunia kan. Piala Dunia. Nah ini kalau dari prediksi Mas Sabto, kira-kira 6 pemain yang akan terdepak siapa aja, Mas? Kalau ngelihat yang paling kurang ada impact ya, bisa dibilang yang datang di Januari kemarin kan Kurzawa sama Castel kan sebetulnya 2 pemain yang impact-nya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya Kurzawa big profile player, tapi in terms of bermain mungkin 4 kali main bagusnya cuma 1 gitu kan. Yang ya kita ngeliat crossing dia aja itu kan yang luar biasa, mungkin yang bisa kita lihat itu cuman itu gitu kan. Cuman yang lainnya kayaknya jauh dari ekspektasi yang diharapkan ketika Persib mendatangkan Kurzawa gitu. Castel pun harapannya nggak cuma Jung doang nih yang bisa cetak gol, at least ada pemain lain yang bisa ngebantu juga. Tapi di beberapa game kelihatan out of position, mencari posisi di dalam kotaknya juga kesulitan. Ketika mendapat kesempatan, eksekusinya juga kurang sempurna. Sehingga mungkin kalau ada 2 nama utama, mungkin 2 itu. Terus tadi misalnya Barba cabut, berarti kan udah 3. Lalu dari sisi Adam Persibek gimana Mas Sabto melihatnya? Karena dia kontraknya ternyata masih ada sampai 2027. Iya, itu juga nggak signifikan juga ya. Kalau dibilang perannya kurang signifikan juga. Kalau kita lihat siapa lagi ya? Baros? William Baros juga mungkin karena terlalu versatile, terlalu banyak posisi yang dia mainkan, sehingga nggak bisa ditaruh di posisi yang dia yang terbaik adalah di sini gitu. Di depan kiri bisa, di kanan juga bisa, striker juga bisa, kadang-kadang di wingsnya juga bisa. Banyak posisi. Goicacea juga mungkin awal bagus, habis itu agak hilang juga gitu. Burguinhos juga naik turun juga gitu. Cuman masih dalam tahap masuk standar gitu. Cuman kalau cuman kalau yang tadi disebutin di awal mungkin Kurzawa, Castel, ya satunya Barba mungkin ya yang udah pasti cabut, yang kalau bisa masuk di main yang betul-betul kayaknya maaf kata nggak layak dipertahankan sih 2 pemain itu sih. Kurzawa dan juga Castel. Kalau Bung Rokan? Ya, selain Kurzawa dan Castel, Barba kan udah pergi. Iya, Barba. Mungkin Andrew Jung akan pergi, menurut saya.
William Barros akan keluar. Ya 5 itu, kalaupun 1 mungkin akan pertimbangkan Ramon Tanque. 6 yang bisa dilihat. juga ya Jadi performanya. mayoritas depan semua tuh ya. Depan semua pasti akan diganti karena yang dibutuhkan sekarang kalau belakang udah kuat kan tinggal depan. Betul. Itu yang Persib menjadi masalah saat ini harus ada. Jadi kalau udah ada ya 6 itu yang tadi yang bisa ini. Sebenarnya mereka punya pemain-pemain yang dipinjamkan sih. Kalau dengan Adam Prisbeck juga jadi 7 dong berarti. 7 bener. Yang akan keluar. Ada pemain-pemain lokal juga yang banyak Dimas pinjamkan. Derajat, Ya, ada Hen, Dimas, ya kan Haryadi kan. Febri kan Persis Solo. Yang Ada Ferdian. Persik 2 orang tuh. Iya, ada Hamdah dan Ferzadi ya. Ferdian Ferzadi. Cecep yang ke Persis Solo juga. Banyak juga. Satu anak Persita Ikhwan, kalau nggak salah, ya yang dianggap ke Persis Solo juga. Itu mungkin apakah mereka itu akan ditarik lagi, kita nggak tahu. Betul. Atau ada, tapi kalau kita bicara sekarang pemain asing kan itu. Bahkan bukan cuma 6, mungkin 7 dengan Adam Prisbeck. Ya bisa aja. Kalau Berginjo mungkin ya. Kalau dia nggak dilepas, dia masih bisa dipertahankan. Bagus. Untuk dia agak oke lah untuk bermain di ini. Lucho juga di tengah masih bisa lah untuk bisa dipertahankan di tengah. Tapi yang tadi itu yang saya bilang itu mungkin akan bergeser, akan diganti. Dan berarti Persib harus mencari 6 sampai 7 pemain lagi. Nah, itu dari 6 sampai 7 pemain itu mungkin nggak nama Maxwell masuk nih Bung Ropan Mas Sabto, karena lagi rame banget ya. Nah, beberapa hari terakhir kabarnya winger Persija nih yang sudah mencetak 15 gol di Super League musim ini, Maxwell Souza kabarnya diincar oleh Persib Bandung. Kan Wahjumu juga dibilang kan katanya Maxwell tertarik sama Persib. Nah, tapi walaupun beberapa jam terakhir atau barulah rumornya katanya Maxwell kayaknya menolak untuk pindah ke Persib karena khawatir mendapat jadi dibenci The Jackmania lah. Itu salah satu faktor. Nah, itu apakah faktor itu yang membuat Maxwell nantinya benar nggak pindah ke Persib, atau kalau menurut Bung Ropan Maxwell pindah ke Persib atau seperti apa? Iya, ya saya pikir 50-50 ya. Kalau bisa dibilang dia bisa ke Persib atau bisa tidak. Tergantung dari dia, tapi pasti dia akan keluar dari Persija karena dia sudah di akun dia kan sudah bilang selamat. Ini terima kasih banyak untuk semua para dejek dan saya bersyukur bisa bermain di sini dan bla 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 semua kan. Gitu, sudah pamitan. Nah, sekarang kalau dia ke Persib memang tantangannya luar biasa. Karena rivalitas yang sangat tinggi kita tahu bersama kan. Mungkin dia khawatir kalau dia bermain nanti di Jakarta akan bagaimana, tapi itu sebuah resiko. Itu yang dialami oleh banyak bagaimana dengan El Clasico yang terjadi antara Madrid dan Barca, Luis Figo kan. Macam-macam semua tekanan yang terjadi. Itu kan Atep sama Damalis ngerasain juga. Bisa juga Mark Lok. Saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau dia merasa khawatir ya wajar. Tapi kalau soal itu sebagai pemain dia pindah, tergantung dari dia. Mau nggak, ya kan? Yang cocok buat dia memang Persib menurut saya. Bukan berarti lain nggak cocok, tapi kalau dia mau juara, kan juara itu ada di Persib. Ya bukan berarti Persija nggak bisa juara. Bisa juga, Persibaya bisa juara. Tapi kalau bicara siapa yang juara, salah satu yang masuk dalam kandidat salah satu Persib untuk juara musim depan. Makanya kalau dia memiliki situ, kebetulan Persib lagi cari pemain depan, ya bisa aja Maxwell ke situ kan, bukan cuma dia juga akan dipilih. Pasti pemain depan akan 2-3 yang level sama seperti Maxwell, seperti yang mereka dapatkan sekarang kan. Mereka punya Andrew Jung, punya Ramon Tanque, ya punya Sergio Castel kan. Pasti kalau 3-3 itu katakan nggak dilepas semua, bukan cuma Maxwell yang akan datang, pasti mereka akan cari juga yang tipe yang sama, pemain-pemain yang lain. 3 juga ya akan dari sana. Tapi saya pikir nggak perlu ini, walaupun mungkin ya dia rasa takut itu wajar, tapi sebagai pemain profesional dia ambil, menurut saya dia harus ambil itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga dia akan ke tim yang lain kan. Tergantung sekarang penawarannya. Kalau cocok pasti dia ambil. Kalau cocok misalnya dibayar 1.000 sekarang, Sabto kasih 2.000 gua kasih, ambil. Apalagi mental pemain Brazil bisa kuat-kuat ya kan. Kalau cuma mungkin 1,1 1,2 masih mikir. Tapi kalau dipatok sama 2 kasih 2.000, 2 kali lipat, ambil saya. Oh gitu kan. Itu pemain begitu aja, nggak masalah gitu loh. Kalau Maxwell ternyata Mas Sabto nggak jadi ke Persib, dia pilih mungkin stay di Persija atau pindah ke klub lain. Sebenarnya ada opsi nih, ada pemain lain City Seller Mas Sabto, namanya Bart Ramselaar. Dia mantan pemain FC Utrecht, bisa main sebagai attacking midfielder di posisi nomor 10, tapi dia spesialisasinya main di nomor
winger lah, di posisi nomor 11, di posisi winger kiri. Dia sekarang harga pasarnya tuh di 1,2 juta euro, kalau dikonversi ke rupiah harganya berarti 24 miliar rupiah. Musim ini bersama Lion City mencetak 8 gol dan 12 assist. Juara ya? Dan juara juga Liga Singapura kan di ACL 2, tapi kalah sama Persib. Nah ini kalau melihat track record si pemain, gimana Mas Sabto? Cocok gak buat membela Persib Bandung? Kalau dari profil sih cocok ya. Maksudnya dia kan postur gede juga, tinggi, body balance-nya bagus, duel udara bagus, duel bawah juga kuat juga untuk ngedelay bola, punya speed yang cukup oke juga gitu untuk bisa nyisir yang karakteristik yang disukain Persib kan, pemain-pemain yang bisa masuk ke dalam gitu. Jadi kalau dari sisi profil cocok pemain seperti itu gitu. Jadi kalau musim lalu mereka kehilangan DDS sama Ciro, itu kan juga PR besar kan untuk mengganti mereka gitu. Tapi end up-nya Persib dapat aja gitu kan para pemain, walaupun mungkin dari sisi gol nggak sangat mereka gitu. Mungkin kita cuma lihat double digit di Jung doang gitu kan. Sementara yang lainnya kan nggak gitu di top scorer. Hampir doang gitu, nggak ada di jajaran top scorer gitu. Artinya semerata itu Persib itu bisa mencetak gol sehingga ketergantungan terhadap striker itu tidak terlalu besar gitu. Tadi kan dijabarkan juga sama Bung Ropan bahwa selama lo punya back yang kuat, selama lo 1-0 cukup, asal kita nggak kebobolan. Itu kan menjadi salah satu pattern dari tim-tim yang menjadi juara, termasuk Arteta juga. Itu kan salah satunya juga. Sabi waktu megang Barcelona orang dibilang mainnya nggak menarik, lo cuma menang 1-0, tapi 3 poin kan sama. Mau 1-0, mau 8-0, dapatnya 3 poin juga gitu kan. Jadi selama lo bisa merata dari posisi itu, pemilihan posisi di striker krusial, tapi nggak sekrusial itu ternyata buat Persib gitu kan. Maksudnya lo nggak punya goal getter yang luar biasa gitu, tapi lo tetap semua pemain bisa kontribut mencetak gol. Itu mungkin yang lebih penting dari Persib gitu. Makanya ketika isu Maxwell diincar, ya masuk akal juga dengan lagi-lagi profil yang emang cocok untuk bermain. Pemain-pemain Brasil pun kemarin nunjukin oke gitu kalau tampil di Brazil, dan makin sering lalu lintas pemain pindah pun kayaknya sudah semakin mengikis like and dislike di antara mantan supporter juga gitu. Ketika lo pindah, kayak si Rizky Ridho pindah kan juga sebetulnya awalnya juga ramai juga, tapi oke-oke aja gitu kan ketika dia sudah menjadi pemain Persija gitu. Jadi kepindahan Maxwell pun nggak masalah juga sebetulnya buat dia pribadi. Tadi asal harga cocok, asal kalau dia bisa meneruskan performance-nya, gue pribadi gue ngelihat dia bisa gitu nunjukin performance seperti itu, dan pemain seperti itu memang yang cocok untuk profilnya Persib di sisi depan. Walaupun dia end up-nya nggak mencetak gol, as long as tengahnya tetap bisa kontribut, bisa mencetak gol, pemain-pemain belakang dari sisi bola-bola mati pun bisa cetak gol, ya nggak masalah juga. Masalah, benar. Dan pelatih timnas Indonesia John Hetman juga bilang kan, mindset orang Indonesia harus diubah kata dia, karena suara penyerang atau pemain nomor 9 tuh fungsinya nggak selalu untuk mencetak gol kan. Karena mencetak gol fungsinya bisa bergeser ke pemain 2, second line, atau mungkin barisan belakang. Nah ini di akhir laga Persib lawan Persija kemarin, Mas Sabto, Bung Ropan, A-League merilis daftar jumlah penonton dari masing-masing klub. Ternyata setelah dicek, Persib Bandung keluar sebagai yang memiliki supporter dengan penonton yang paling banyak datang ke stadion nih. Jumlahnya di sepanjang musim ini ada 411.830. Mereka unggul sekitar 70-an ribu penonton lah dari Persija Jakarta di posisi 2 dengan 377.475. Nah, tapi kan kalau kita lihat kapasitas stadion Persib dan Persija sebenarnya jauh ya. Persib itu GBLA ada di kisaran 38.000 penonton, sedangkan main utama Persija musim ini kan JIS ya. Di situ di angka 82.000 penonton. Tapi di saat bersamaan juga Persija kan nggak selalu bisa main di kandang nih. Beberapa kali terusir kan, pernah main di Manahan, bahkan lawan Persib di Segiri, terus juga pernah main di beberapa kota lagi lah. Kalau misalnya Persija bisa main terus di Jakarta, kira-kira kalau Mas Sabto, Bung Ropan melihat apakah status klub dengan supporter paling banyak datang ke stadion akan disandang oleh Persija atau tetap dipegang oleh Persib? Kalau untuk menuhin, misalnya mainannya di JIS gitu ya, untuk memenuhin terus-terusan di JIS,
kayaknya partai-partai tertentu nggak akan full juga gitu. Tapi at least ambil di setengahnya aja tuh udah 40-an kan artinya. Zaman mereka di Lebak Bulus dulu kan juga 15.000. Iya, itu ya full terus gitu kan. Mereka pindah ke Patriot juga sempat full terus juga gitu kan. Tergantung kapasitas seperti apa gitu. Ketika semakin besar ya semakin sulit pastinya untuk bisa menuhin gitu. Dan Persib tuh rata-rata kan 100% dari capacity gitu kan. Karena emang harus kita akuin orang yang lahir di Jakarta belum tentu fans Persija gitu. Tapi yang lahir di Bandung udah pasti jadi fans Persib. Bahkan di pinggir-pinggir Bandung pun Jawa Barat itu mostly larinya jadi fans Persib gitu. Jadi wajar kalau akhirnya selalu penuh gitu stadion mereka karena memang base penontonnya tuh tersebar di hampir seantero Jawa Barat itu sendiri selain dari Persib gitu. Jadi ya tergantung Persija ke depannya apakah bisa terus make JIS apa enggak. Kalau make pun mungkin lawan-lawan tertentu yang bisa full house. Tapi kalau untuk game-game yang enggak pun mereka juga kayaknya nggak akan bisa menuhi stadion itu. Tapi kalau dari sisi banyaknya penonton mungkin akan hampir sama Persib gitu. Tapi untuk menuhinya nggak melulu. Kan kalau kita lihat di J-League kan juga mereka punya 2 stadion ya. Maksudnya satu yang besarnya gitu, misalnya stadion Saitama gitu ya. Tapi kalau yang main kecil gitu, Jubilo itu mainnya di venue yang lebih kecil yang cuma 17.000 gitu kan. Artinya mereka tahu juga kan lawan-lawan tertentu mereka nggak mungkin untuk bisa menuhin stadion untuk full house gitu. Mereka tampil di stadion yang lebih kecil. Gimana Bu Ropan? Iya, kalau soal fanatisme memang kalau bisa dilihat ya Persib saya pikir luar biasa dengan penduduk yang begitu banyak ya. Itu dan bagaimana mereka selalu itu kesetiaan mereka, boboto itu dengan tim itu yang ditumbuhkan ya sudah berakar bagi mereka. Sehingga ini patut dengan tim manapun mereka bermain, mereka layak harus ke stadion untuk memberikan dukungan, harus memberikan support, dan selalu kelihatan memang penuh. Dan itu yang memang harus ditanamkan oleh manajemen dan semua kan, bahwa harus mendukung tim kita, jadi tidak perlu melihat lawan. Siapapun lawan, ya kita harus penuhi stadion, dan harus bisa memenangkan pertandingan, karena tujuan utama kan juara. Dan itu dilakukan, jadi makanya keberhasilan Persib pada 3 musim terakhir itu, terutama pada musim sekarang, karena dukungan yang luar biasa dari para boboto. Yang datang bukan cuma dari Bandung, tapi dari pinggiran. Dan mereka bisa datang, bahkan mungkin dari luar Jawa Barat, banyak yang pendukung Persib yang bisa datang untuk bisa memberikan support. Ya, Persija mungkin bisa melakukan itu, karena apalagi mereka sedang bertekad untuk 500 tahun Persija nanti untuk musim depan. Tahun 2027. Harus bisa menjadi juara, mereka ingin memutuskan hegemoni atau dominasi dari Persib. Pemain-pemain mereka yang datang kemudian kalau top semua, misalnya kalau Peralta mungkin berlabuh dan banyaklah pemain-pemain lain. Tentunya ini kan akan membangkitkan juga animo dari para dejek untuk bisa datang memenuhi stadion juga. Jadi harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para boboto juga. Jadi tidak harus memilih dengan laga-laga yang tertentu aja, big match yang harus dipenuhi. Tapi semua laga ya dalam 17 mereka kandang itu harus full sehingga mereka mungkin bisa memecahkan rekor. Dengan kondisi yang begitu banyak, dengan ambisi mereka akan menjadi juara, harus bisa mendukung Macan Kemayoran. 8 tahun udah nggak juara ya? Iya, betul. Jadi ini kesempatan untuk di next season-nya ini, 2026-2027, mereka harus berbondong-bondong datang ke stadion. Mau main di JIS, mau main di GBK, tapi mereka harus bisa mensupport habis. Itu yang diperlukan oleh tim. Nggak usah memilih lawan siapa, memilih lawan yang di bawah, tetap harus full. Sehingga pemain-pemain lain juga akan berjuang. Dan itu kan yang terlihat di Persib. Bagaimana dukungan yang fanatisme, militansi itu kan. Dan itu, Persib Bandung ternyata nggak cuma rame di stadion, di media sosial juga ternyata sangat gila Mas Sabto Bung Ropan. Ini salah satu laman statistik nih, mungkin dulu Mas Sabto sering mengulas ya, CIS Football Observatory ya, baru saja merilis daftar klub dengan jumlah supporter paling banyak di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir akhirnya dirilis sama dia. Di Asia ternyata Persib Bandung menempati peringkat 3 di bawah Al Nassr dan juga Al Hilal. Kalau Al Nassr mungkin ya karena faktor Ronaldo. Mungkin dulu kalau Ronaldo belum datang mungkin posisinya masih di bawah Persib. Sekarang tuh Al Nassr di posisi teratas dengan followers di media sosial nih dari berbagai platform ya. Dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Al Nassr ada di peringkat pertama dengan 66 juta. Di posisi 2 ada Al Hilal dengan 36 juta, di posisi 3 ada Persib Bandung dengan 35 juta. Menurut Mas Sabto, Bung Ropan, faktor apa sih yang bikin Persib Bandung sangat kuat di media sosial? Apakah karena memang
dari kebijakan manajemen mereka, semisal mendatangkan Kurzawa, bisa jadi kan nambah followers dari Prancis, terus juga mendatangkan dulu Essien, followers dari Ghana atau dari apa, seperti apa? Iya, ya pasti ada pertimbangan juga. Kurzawa juga pertimbangannya kayaknya lebih ke itu juga sih ya. Maksudnya branding apa ya? Ketimbang kalau kita bicara kualitas kan sebetulnya sudah lama cedera juga kan dia, lama cedera, lama nggak ada di level kompetitif yang tinggi sehingga sempat memunculkan pertanyaan juga kan pada saat itu kok diambil Kurzawa gitu. Cuman akhirnya kita memahami kenapa akhirnya Kurzawa yang diambil karena emang semenarik itu untuk bisa mendatangkan basis fans baru gitu. Lalu ya Tom Hayem, Reinders itu kan juga salah satu yang bisa ngebuat animo masyarakat timnas ke arah Persib gitu kan. Kalau kita tahu kan emang dua ini yang berbeda ya. Tim fans timnas dan juga fans klub itu kan beda-beda gitu kan. Lu belum tentu dukung timnas tapi dukung klub gitu. Tapi ini kan udah otomatis jadi lu dukung juga Persib gitu karena lu punya kemampuan untuk nge-reach pemain-pemain yang di timnas punya kualitas tinggi gitu. Itu juga salah satu faktor selain dari sisi kualitas ya harus kita akuin emang dua pemain ini punya faktor penting juga untuk bisa Persib menjadi juara ini. Tapi di luar itu kan faktor yang tadi membuat mereka oke di sosial media gitu. Dan kalau kita lihat kan semakin banyak ya orang membicarakan Persib juga gitu. Karena mostly siapapun ya kalau kita ngelihat banyak konten kreator ya yang bikin isu tentang Persib, yang bikin berita tentang Persib, itu banyak yang emang langsung engage gitu dari Bobotoh itu sendiri gitu, memberikan sokongan, kita suka ulasannya, kita lihat ini something yang positif yang disuarakan oleh konten-konten kreator ini. Terlepas dari maksud kreator itu sendiri untuk mencari engagement, tapi ternyata nyambung gitu loh sama Bobotoh itu sendiri. Dan aura positif ini sih yang kayaknya ngebuat Persib itu semakin terus bertambah fansnya di dunia maya. Ya, saya pikir soal kecintaan mereka ya, kesetiaan mereka terhadap klub. Itu kalau nggak ada kecintaan dan kesetiaan mereka, militansi mereka akan sulit. Dan itu menjadi satu di seluruh Jawa Barat. Bahkan kan bukan kalau melihat dari media sosial bukan cuma di Jawa Barat, bahkan di luar, bahkan sampai luar negeri. Mereka Persib itu punya fans. Sampai di mana-mana, aku saya lihat dari Korea, dari mana, dari Arab sendiri, dari Vietnam, dari mana-mana. Sebenarnya itu yang membuat itu. Dengan saya pikir prestasi mereka tentunya kan itu yang membuat mereka bagus. Pembelian pemain. Apalagi yang lebih berdampak besar ketika Tom Haye datang ke sana sama Eliano Reinders kan, itu nggak gampang gitu. Tiba-tiba dua itu muncul dan bisa itu kan naik. Sementara tim nasional lagi enak-enak tuh kalau masih bertempur di Piala Dunia kan. Kemudian mereka juga dengan nama besar. Selain Kurzawa juga yang datang kemarin. Jadi artinya pemilihan juga mendatangkan pemain-pemain bagus itu yang juga ikut mendongkrak. Tapi kalau tidak ada kecintaan dari para bobotoh terhadap tim kesayangan mereka, itu kan akan sulit juga. Tapi itu yang ditumbuhkan dan kita bisa melihat dalam pawai konvoi mereka kan, semua datang tidak gampang. Itu yang membuat Kurzawa terkesan, pemain-pemain yang lain ini gila ini, gitu kan. Semua anak-anak satu keluarga tuh kosong di rumah tuh, datang semua. Itu kesetiaan, itu yang harus ditumbuhkan oleh setiap tim yang ada di Liga Super. Kesetiaan mereka, militansi mereka terhadap tim kesayangan mereka. Dan itu saya lihat ada dimiliki di Persib. Di Persib Bandung. Bahkan konvoi mereka itu yang datang bukan cuma dari Jawa Barat, dari luar-luar juga. Dan misalnya, makanya kalau dari itu ya nggak usah heran. Kita bisa melihat ketika stadion penuh, itu mereka nobar di beberapa titik. Itu full. Di Paris Van Java, di Geraha Persib, di mana-mana kan. Semua bikin nobar, bisa dibayangkan. Kalau stadion itu mesti direnov lagi, dibikin mungkin 50.000 pasti penuh itu. Betul. Karena kan nggak tertampung itu lari kan di nobar. Jadi memang ini luar biasa. Apalagi kalau berikut mereka datang kita nggak tahu kalau pemain-pemain lebih hebat lagi dari Kurzawa dengan nama besar yang bisa muncul. Misalnya Jesse Lingard bisa muncul datang ke sini kan dari MU kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin kan. Wah, bahaya bagi penggemar MU yang pernah ini. Wah, pasti akan lebih banyak lagi. Nah ini Bung Ropan, Mas Sabto. Tentunya jalan Persib untuk jadi juara musim depan nggak mudah ya, karena Bojan Hodak udah nggak ada di situ. Dan di saat bersamaan juga Bung Ropan tadi udah sedikit mengulas soal keinginan Persija mendatangkan Mariano Peralta nih, yang notabene sebagai pemain terbaik Super League musim 2025-2026. Nih, apakah kehadiran Peralta akan memberikan dampak besar nih terhadap Persija Jakarta dalam upaya menjadi juara di ulang tahun ke-500 Jakarta nih, Mas Sabto dan juga Bung Ropan?
Iya, mungkin memberikan impact gitu ya. Tapi kan kita harus lihat secara kolektif juga gitu kan. Pendukungnya seperti apa. Kayak di sana ada Juan Villa, ada juga Obieta, pemain-pemain yang secara kolektif ikut bisa membantu Peralta dan main dengan ritme yang sama gitu dengan Peralta. Walaupun memang kelihatan Peralta yang paling nonjol gitu ya. Tapi dalam beberapa kesempatan ketika sudah masuk ke dalam kotak penalti, kok si Juan Villa nih yang paling kelihatan pemimpin di dalam kotak penalti gitu. Lalu ketika Obieta pun seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka bisa terlihat sebagai sosok-sosok yang lebih mengerikan dibanding Peralta gitu. Tapi on course atau sepanjang musim ya mungkin kita lihat Peralta di setiap game memberikan impact yang sangat signifikan gitu ya bagi Borneo gitu. Kalau ngelihat dari permainan ya dia mau nyisir dari mana, kayak dari kiri, kayak dari kanan, dari tengah, semua elemen lapangan tuh bisa dimanfaatin gitu untuk menjadikan something, menjadi chance yang di-create dan juga bisa mencetak gol ataupun memberikan assist. Ini kan udah mimpin gol, paling tinggi gol assist juga gitu kan. Artinya ini lengkap. Ini pemain yang tidak hanya jago cetak gol tapi juga bisa membuat teman-temannya yang lain itu ikut merasakan kontribusinya lewat assist yang dia kirim. Persija butuh pemain seperti itu. Kalau kita lihat kan banyak yang cetak gol tapi jomplang dari sisi asisnya kan. Asisnya nggak sebanyak gol-gol yang dia cetak. Maxwell kan juga cuma 3 ya kalau nggak salah asisnya gitu kan. Cuma 3. Itu bukti bahwa nggak sekomplit Peralta. Kalau dia masuk ya pasti memberikan dimensi yang berbeda, lebih ke arah positif dari sisi kualitas. Cuman pelatihnya siapa nih yang bisa megang dan bisa maksimalin potensi pemain gitu. Kemarin Lavundes jelas bisa maksimalin lokasi freedom buat dia untuk roaming kemana-mana dan dia bisa manfaatin itu gitu dengan kenyamanan bermain dan rekan-rekan penunjang yang ada di kiri kanan dan juga di belakangnya gitu. Bung Ropan, ini kalau kita lihat rumor Peralta ke Persija agak unik nih. Karena Persija saat ini nggak punya pelatih kan. Mauricio Souza kan sudah resmi mengucapkan selamat tinggal lah. Ya. Pelatih bahwa Persija finish di peringkat 3 ini memutuskan nggak lanjut lagi di Persija Jakarta. Tapi rumornya ini kencang banget Peralta bakal join Persija mungkin diresmikan dalam beberapa hari ke depan. Tapi di saat bersamaan Persija belum ada pelatih. Menurut Bung Ropan fenomena ini unik nggak sih ketika belum ada sebuah tim belum punya pelatih tapi sudah ada kedatangan pemain baru gitu. Unik memang, sangat unik. Mestinya pelatih dulu datang dong. Nah itu dia. Walaupun dia sudah tahu dengan kualitas Peralta kan, tapi dia ada dulu, baru bisa ada kesepakatan. Tapi kan manajemen sudah memilih untuk misalnya kalau lebih cepat Peralta, ini pasti pelatih akan terkaget-kaget juga. Apa mungkin gini Bung Ropan? Diamanin dulu gitu ya? Diamanin dulu. Atau mungkin manajemen dikunci Persija dikunci dulu. Ya. Atau mungkin manajemen Persija sebenarnya udah dapat deh pelatihnya, cuma bisa belum juga dipublish aja gitu. Bisa juga itu. Bisa juga gitu. Nah itu siapa kira-kira yang cocok Bung Ropan? Nah kalau bisa yang cocok, agak susah juga ya kalau bisa dibilang. Sebenarnya kalau Lavundes bisa pindah mengganti Sousa kan lebih enak tuh. Tapi rumornya ke Malut dia. Dengan Malut kan. Cuma kan kita belum tahu juga. Iya, belum pasti juga. Tapi kalau di satu paket akan lebih bagus. Kalau mau angkut jangan tanggung-tanggung. Juan Villa sama Peralta, Lavundes jadi satu. Aman langsung. Aman itu. Bisa nyaingin Persib itu. Oh itu. Bisa juara juga tuh kan lagi untuk target juara kan 500 tahun Jakarta ya. Tapi kalau cuma Peralta yang datang juga masih masih nanggung. Kalau mau angkut sekalian. Karena dua itu kan menjadi simbol kekuatan kan. Betul. Cuma kan mesti katakan apakah dilepas semua oleh Borneo juga kan? Karena Borneo kan hancur dong. Kalau itu nggak ada kan, pelatih sudah nggak ada, pemain-pemain kucing nggak ada. Hiroshi juga kan pergi. Nah itu menjadi masalah. Tapi kalau cuma Peralta, syukur-syukur pihak manajemen Persija bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa mendukung. Ya kita nggak tahu kalau Alano mau pindah apa nggak kan. Alano masih ada kan masih bagus. Kalau Alano untuk bisa mendukung. Basti juga oke lah. Basti kan bagus untuk bisa mendukungnya. Semoga bagi Peralta dia cocok dengan kedatangan. Cuma memang kita masih menunggu pelatih. Siapa tahu Sintayong akan datang. Sintayong. Misalnya kita belum tahu juga. Kalau kita lihat Persib kan sukses besar dengan pola permainan pragmatis Bojan Hodak ya. Walaupun di beberapa match Bojan Hodak sempat dominan lah ya kan. Kayak beberapa match kayak lawan Bayangkara Persib kan dominan. Terus juga beberapa tim juga Persib dominan. Tapi kan mayoritas lebih pragmatis lah. Tapi works dan terbukti kan Persib bisa mendapatkan 3 trofi. Nah, apakah Persija harus melakukan pola yang sama, Mas Arto Bung Ropan, dengan mendatangkan pelatih pragmatis macam Sintayong, atau
pelatih yang lebih visioner seperti mungkin Benjamin Mora. Dulu kan dia sukses besar di JDT, dia mendominasi Liga Malaysia, cuma di Asia agak keteteran. Sebenarnya kan memang kan JDT memang seperti itu ya. Di Malaysia didominan banget, tapi di Asia paling mentok. Sekarang di ACL Elite tempat final. Di elit tuh kan. Iya, tapi memang di elite. Beda sama tim kita kan masih berjuang lah. Koefisien masih berjuang untuk naik ke level elite. Gimana Mas Sabto? Apakah pelatih modelan Sintayong nih cocok buat Persija? Kalau pelatih sebetulnya sekarang udah mulai evolve ya, udah mulai berevolusi, tidak melulu akan memaksakan ideologi mereka gitu, nggak memaksakan cara bermain mereka gitu. Mungkin kalau kita contoh yang paling inilah Arteta kan, Arteta baru juara kan setelah agak sedikit mengubah kan gaya bermain. Gue 3 tahun bermain dengan indah, nggak dapet apa-apa ini kan selalu seperti itu gitu. Tapi jagain trofi doang ya. Jagain trofi doang gitu. Tapi apa yang bisa dia ubah untuk bisa manfaatin yang kayak tadi gitu. Lo cukup menang 1-0, ternyata enak juga ya kita bisa ngamanin 3 poin dengan cara begini gitu, dengan defense yang cukup rapi gitu. Pep kita lihat kan evolusinya tuh jauh banget dibanding Pep di era di Barcelona kan udah sangat berbeda gitu. Walaupun lo tetap melihat Pep sebagai pelatih yang bisa ngajarin sepak bola buat pemain-pemain Inggris gitu kan, tapi di beberapa kesempatan dia udah balik lagi ke sepak bola yang kadang-kadang pragmatis juga gitu. Di beberapa games dia membiarkan lawan pegang kendali gitu. Biarin gue coba main counter. Lo harus bisa ngebagi-bagi gitu. Lawan siapa lo harus manfaatin situasi seperti apa. Sebelumnya dia selalu fanatik dengan kiper yang build up gitu kan. Tapi kemarin dia ngambil dari rumah gitu. Kipernya nggak bisa build up sama sekali gitu kan. Tapi ternyata worse ya hampir sampai pekan terakhir lah masih bisa ngegas juga gitu kan. Ya pelatih-pelatih di Liga kita Bojan Hodak kan ngebuktiin itu gitu. Kemarin dia tampil dengan pragmatisme tinggi di 2 musim pertama karena dia tahu materi squadnya mumpuni untuk memanfaatin speed gitu. Tapi ketika lo nggak punya pemain lagi yang bisa manfaatin speed, lo harus ngubah sedikit kan gaya bermain. Dan untuk lawan-lawan tertentu gitu. Kadang-kadang lo tetap bermain dengan defense to counter gitu. Tapi ketika lo harus pegang bola, ketika harus nge-crack pertahanan di mana mereka tampil dengan low block yang sulit untuk ditembus, kan lo harus berkreasi di situ. Itu yang justru pelatih ditantang untuk bisa memecah beberapa strategi lawan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau untuk Persija, materi pemainnya mumpuni nggak untuk bisa tampil dengan counter? Kalau ngeliat materi yang sekarang ofensif mereka yang ada sekarang sih cocok gitu untuk defense to counter gitu. Tapi lo harus kuatin dulu untuk memastikan defense lo kuat juga. Kemarin kan juga Marcelo Sousa terkadang juga terlalu mengikuti filosofi dia kan. Lo udah unggul 2-0, asik-asik nyerang, kebobolan lagi, jadi 2-2, jadi kalah 3-2. Itu kan yang membuat Persija banyak kehilangan poin, terutama di kandang. Dan diakui sendiri kan sama Marcelo Sousa, dia bilang bahwa kita banyak kehilangan poin di kandang. Ya mungkin karena gaya bermain dia juga yang terlalu ngikutin filosofi dia gitu. Gue ingin nyerang gitu. Emang mengerikan sih kalau ngeliat dari sisi serangannya, ya kontingen Brasil ini kan nyerangnya luar biasa gitu ya. Tapi by the time lo harus defense, transisi defense, nah itu yang harus pintar-pintar dipilih dan dipilah oleh pelatih untuk bisa membuat tim ini sustain sepanjang musim gitu. Jadi cocok-cocokan tergantung strategi apa yang mau dia pakai. Bung Ropan, ini sebelum kita akhiri podcast mungkin kita bahas sedikit soal timnas Indonesia ya. Ini pelatih John Herman kan baru saja memanggil 44 pemain ya untuk FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik. Dari 44 pemain ini mungkin ada beberapa nama yang agak mengejutkan netizen ya, seperti Muhammad Ferrari kan. Ferrari di musim ini tuh di paruh kedua musim cuma main 2 kali. Terus juga ada mungkin Sananta dipanggil lagi, padahal di FIFA Series kemarin performanya jauh dari kata memuaskan lah. Dan juga ada beberapa nama lah yang agak kurang tapi kembali dipercaya oleh pelatih John Herman. Di saat bersamaan juga John Herman nggak manggil Teja ya kan. Teja merupakan kiper dan clean sheet terbanyak di Super League musim ini, bahkan baru saja mencahin rekor Yu Jae-hoon kan dengan 18 clean sheet. Dan juga ada Komang Teguh, bek Borneo FC yang sangat produktif dan koleksi 4 gol, tapi nggak dipanggil. Malah John Herman lebih memanggil Ferrari yang notabene pemain Bayangkara FC nih. Yang Bayangkara FC kan ada irisan dengan kepala BTN atau Sumarji, walaupun kita nggak tahu ya ada sangkut pautnya atau enggak. Bung Ropan melihat fenomena ini seperti apa, Bung Ropan? Ya saya pikir agak aneh juga ya, begini. Pemain yang tidak main misalnya
di saat seorang pelatih yang seperti Herman baru datang, dia nggak tahu siapa Ferrari, sampai dia sudah menangani sampai di FIFA Series, dia nggak tahu siapa Ferrari, kemudian ada dalam tim. Dia tidak pernah lihat bermain di kompetisi. Sedangkan Herman sendiri berbicara, saya ingin mendapatkan pemain yang banyak menit bermain di klub. Jadi nggak nyambung ya? Jadi nggak nyambung kalau bisa dikatakan, tiba-tiba ada. Makanya wajar kalau muncul perkataan dari luar yang mengatakan ini titipan. Iya dong. Pemain nggak pernah main di klub, tapi ada di tim nasional. Emang masih ada fenomena itu, Bung Nopan? Bukan tidak mungkin kan? Ini sekarang kan itu yang terjadi kan? Bahwa ada yang lebih bagus, misalnya Komang Teguh yang hampir selalu bermain, bikin 4 gol bahkan di Liga Super bersama dengan Borneo, dan Borneo di papan atas. Tapi kemudian dia tidak ada. Dan Komang itu kan sudah pernah di zaman di RST juga ikut masuk di Piala Asia kan, kita bisa lihat di juara U23 kan. Juara SEA Games, Piala Asia U23 masuk kelihatan semifinal. kan kelasnya, dan dia Borneo dia bermain. Kenapa tidak dia dipanggil misalnya? Itu kan yang menjadi tanda tanya. Dengan pemain-pemain yang ada kok kan menjadi aneh. Yang lebih aneh lagi, ada seorang kiper yang luar biasa membawa timnya juara di liga dengan clean sheet yang lebih banyak, yang mecahin rekor Jae-hoon. Kemudian dengan 18 clean sheet itu dia tidak ada. Itu yang menjadi lebih aneh. Kalah dari klub yang terdegradasi ya? Ada klub yang degradasi, tapi kipernya masuk. Iya, itu dia. Saya pikir nggak ada deh. Di dunia kiper yang ikut Piala Dunia saat ini, kiper terdegradasi kemudian masuk tim nasional. Iya kan? Kemudian di sebuah tim nasional, kiper yang terbaik yang membawa timnya juara, klubnya di kompetisi tidak ada di tim nasional di negaranya. Neuer ada yang sudah begitu tua, yang sudah mundur 3 tahun lalu, usia 40 tahun, masih bisa ditawarin balik lagi loh. Oke, siap untuk bermain. Ini Teja, yang masih 31 katakan, tidak ada. Jadi begini, dipanggil aja, soal dia mau pilih atau enggak apa-apa. Buat saya nggak masalah. Dia tersingkir dalam hal bisa terakhir juga kan pasti ada Emil, Pas dan Nadeo. Tapi yang penting dipanggil dulu. Udah masuk, jadi ada penghargaan buat si pemain karena dia ini bawa tim juara loh. 3 kali juara kemudian dengan clean sheet terbanyak tidak ada dalam tim. Itu lebih aneh besar dibandingkan dengan kehadiran seorang Ferrari. Itu makanya ada kejanggalan-kejanggalan ini yang membuat saya, apakah ini murni dipanggil oleh JH? Apakah murni? Atau ada yang orang di belakangnya, orang yang lebih kuat yang bisa menyodorkan atau dia semua iyalah lu pilih aja pemain ini sudah benar itu udah jadi dia tinggal kan yang mengumumkan bukan JH juga kan, rilis dari PSSI juga kan, Garuda Calling kan yang lain kalau dia di press conference JH baca satu-satu hasil pemantauan dia gitu ya. Iya, ini pemain yang tidak pernah dipantau oleh dia masuk, jadi saya nggak bingung, gua nggak pernah lihat ini si pemain ini dari mana dia ini, iya kan, itu yang menjadi masalah gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah gimana untuk bicara ini gitu kan. Cuma ya jangan tersinggung lah siapapun yang ada di dalam gitu. Kalau untuk FIFA Matchday ini itu kan mungkin mostly yang akan bermain kayaknya kan memang yang ya udah bisa bermain lah ya. FIFA Series kemarin ya. Iya, yang pasti ujung-ujungnya kan ya mereka juga. JSS lagi, Kevin Dix lagi, Verdong, lokalnya Rido mungkin yang bisa bermain di situ dan juga Jordi Amat gitu. Sehingga kenapa pemanggilan Ferrari itu ada di situ bisa jadi memang untuk ya nanti AFF dan di mana kayaknya kan mostly pemain-pemain di sini nih yang bermain karena pemain-pemain di Eropa kan nggak bisa datang karena kan Juli dan Agustus gitu mereka udah persiapan liga mulai dan liga bahkan udah ada yang bergulir gitu. Jadi kayaknya memang pemanggilan kalau kita lihat di awal kan cuma ada 23 ya. 23. Dan untuk TC Timnas AFF kan yang sementara berlangsung. Si Wahyu Wahyu Pras, Ferrari sama Brian Fatari. Kan sebenarnya back tengahnya cuma ada itu. Iya, betul. Makanya kenapa Ferrari ada di situ karena memang yang lain-lainnya yang sudah biasa ada di timnas emang nggak masuk ke perhitungan gitu. Makanya kenapa Ferrari ada di situ sebagai pemain yang udah sering main juga di timnas, makanya dia dipanggil. Pemikiran gue seperti itu gitu. Tapi kalau untuk Komang Teguh, emang gue sayangkan. Kalau ditanya siapa sih pemain yang miss dari list ini, ya menurut gue Komang Teguh gitu. Karena memang tadi yang dikatakan oleh Bung Ropan, semua kualifikasi yang layak untuk seorang pemain masuk ke timnas itu ada di dia gitu kan. Dan dia sudah pernah juga di masa lalu main di timnas, kualitasnya bagus juga. Bisa nampol orang juga lagi kan. Lawan Thailand seru ya. Thailand kan. Final SEA Games ya. Final SEA Games gitu kan. Maksudnya kan kurang apa lagi gitu kan Indonesianya dia gitu. Jadi yang nggak disayangkan mungkin dia gitu ya. Kalau dari posisi kiper ketika lihat pemanggilan di masa lalu gitu ya untuk pemain-pemain ini
emang kayaknya Hartman tuh lebih menyukai yang saves, bukan clean sheet. Yang jago saves, presentasi savesnya besar. Jadi kiper-kiper yang dipanggil itu di luar dari Emil dan juga Pas, emang save-nya yang tinggi. Lebih banyak ketimbang Teja. Betul, ya? Pertimbangannya adalah presentasi saves gitu. Kalau kita bicara clean sheet, emang yang paling oke Teja gitu. Tapi dari sisi saves, Teja yang masih kalah dengan paling tinggi Cahya Supriyadi gitu. Dan dari sisi usia, emang John Hartman bilang bahwa dia ingin kiper yang lebih muda. Makanya kenapa nama Cahya yang ada di situ. Dia nggak mantau pemain 25 sampai 36 tahun. Ya, gitu. Untuk posisi kiper mungkin dia lebih suka itu. Makanya si Ardiansyah Persis ya, yang walaupun degradasi tapi tetap dipanggil. Muhammad Riyandi. Sorry. Yang Ardiansyah tuh Persijap. Iya, yang bagus yang kemarin di AFF U22 juga ya. Yeah. Ya, ini kiper terbaik kan, jadi kiper terbaik. Itu jadi beberapa pemain muda yang masuk pantauan dia gitu. Dan lebih ke siapa yang lebih jago melakukan saves. Kalau dari posisi kiper mungkin seperti itu gitu. Kalau kita bicara degradasi, Emil juga degradasi sebetulnya. Kita mulai degradasi. Tapi kepanggil juga. Tapi kan kualitasnya jauh sih. Tapi mau balik mungkin ke Komo lagi. Balik lagi ke Komo ya. Mungkin balik main ke Liga Komo. Champion kan. Cuma kan menjadi pertanyaan juga, Kak, apakah Hetman melihat penampilan Muhammad Riyandi? Saya juga sanksi. Enggak sih. Saya sanksi. Nggak yakin deh. Saya nggak yakin. Dari sekian banyak kiper pasti dia mantau yang lain kan. Mungkin kalau dia lihat Nadia oke lah. Iya kan? Nadia oke. Tapi kalau Muhammad Riyandi tiba-tiba ini bukan berarti Muhammad Riyandi jelek, bukan. Dia pernah masuk tim nasional juga. Bukan berarti juga Ferrari itu jelek, bukan. Cuma kan ini soal penampilan. Kalau dia bilang itu Ferrari yang harus punya jam bermain, enggak. Kalaupun untuk AFF-nya, kenapa bukan Komang? Masih banyak. Kenapa bukan nggak panggil Catur Arif Pamungkas? Misalnya, yang masuk di best 11 di Liga Super kan? Bek kiri Persebaya. Iya kan? Itu dong, kalau dia masuk di best 11 kan pasti dia mesti ada dong di ini kan, itu kan satu kompetisi semua bermain satu musim itu. Nggak cuma 1-2 laga. Sama seorang kiper juga, dia bermain satu musim gitu untuk bermain. Soal apapun namanya seorang kiper. Dia bermain di sebuah negara dia dan dia membawa klub itu juara, layak untuk masuk. Nggak usah lihat yang macam-macam. Mau apa kayak mau save apapun, bawa tim juara harus ada di tim nasional. Nggak ada kiper manapun yang bawa tim klubnya itu, nggak ada, harus ada. David Raya bawa Arsenal juara, masuk tim nasional. Nggak ada, coba bisa disebutkan sekarang. Kita bertaruh di sini, gitu kan? Nggak ada. Baru di Indonesia, negara di dunia satu-satunya yang tidak memakai penjaga gawang yang juara dengan clean sheet terbanyak. Nggak ada, bos. Benar. Nggak bisa ditawar itu dengan argumen-argumen apa? Ya, bullshit semua. Idealnya masuk Bung Ropan. Iya. Paling nggak 5 kiper itu ya salah satunya harusnya layak. Maksud saya bukan soal dia mau masuk, yo. Iya. Masuk, panggil aja. Iya. Dia ikut tes tiba-tiba alasan nggak masuk, udah. Karena 1-2 udah pasti Emil atau Pas. Yang Gitu. ketiga itu kan ya dari lo, tiga orang bersaing gitu. Tapi kemudian dia nggak ada. Tiba-tiba kiper yang lain masuk, yang bahkan di dress, itu kan jadi pertanyaan, bukan apa ya? Bukan kita membela Teja. Saya juga nggak begitu kenal dengan Teja. Cuma karena melihat penampilan dia yang bagus, makanya saya bilang aneh. Penjaga gawang yang bawa timnya juara di liga nggak ada di tim masuk. Nah ini Bung Ropan di mana-mana pasti masuk. Bener, harusnya masuk. Ini Mozambik kan baru saja merilis daftar skuad ya, melawan timnas Indonesia kan. Jadi Indonesia lawan Oman dan Mozambik. Oman tanggal 5 Juni, sedangkan Mozambik tanggal 9 Juni. Ini dari daftar 25 pemain yang dibawa sang pelatih nih, ada 6 pemain andal mereka nggak dibawa nih. Ada salah satu pemain Sunderland tuh si Ronaldo Mandafa ya kan, pemain di fullback kiri. Dan juga ada winger Sporting Lisbon juga nggak dibawa juga ya kan. Ini apakah ini tanda Mozambik ngeremehin Indonesia atau seperti apa nih Mas Sabto, Bung Ropan? Apa udah ngasih libur juga nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau dari sisi squad tanpa pemain-pemain itu kan kayak sebenarnya kemarin Bulgaria kan tanpa pemain-pemain terbaik juga. Iya, betul. Tapi tetap susah juga untuk bisa kita kalahin gitu kan. Artinya kualitas mereka sebetulnya juga bisa kejaga gitu. Mozambik peringkat juga di atas kita gitu kan, 101 gitu. Dan John Hartman sendiri bilang ini tim yang kita nggak bisa pantau, tapi dalam sebuah turnamen kan sering dapet tuh tim-tim yang tiba-tiba misalnya dia nggak diunggulkan di grup gitu, tapi ternyata lolos dari grup. Loh, kita jadi ketemu dia nih, bukan ketemu si juara grupnya. Itu kan yang gambaran dari Hartman ketika dapat lawan Mozambik gitu. Jadi dia justru di luar Oman yang emang kemarin sama-sama masuk ke round 4, kualitasnya bagus, tapi yang ini
dan cocok untuk nanti di Piala Asia gitu. Tapi Mozambik dari sisi keterkejutan itu, yang lo nggak bisa baca situasinya, lo akan coba bermain dengan mereka. Sisi positifnya ada lah tim ini, walaupun tadi 6 orang nggak bermain, tapi gue yakin kualitasnya tetap tim-tim Afrika tuh emang selalu susah juga secara untuk bisa fisik lebih besar, fisik lebih kuat ya. Ya kayak pemain-pemain yang datang ke sini kan kita juga nggak tahu nih di sananya seperti apa gitu, tapi ujung-ujungnya bagus juga gitu kan ketika main di liga kita gitu. Ada beberapa pemain juga yang bermain di luar kan, ada bermain di Portugal kan, bermain di Turki, di Maritimo gitu. Iya, tapi saya pikir tetap harus hati-hati, harus waspada. Apapun itu mereka tim yang lebih bagus secara peringkat lawan kita, dan kita belum pernah melawan mereka. Tapi optimis menang, Mas Sabto? Harus optimis dong. Harus ya? Harus optimis. 2 match ini harus dilibas harus libas, biar peringkat kita naik dong. Bener. Kalau menang mungkinnya naik ke 118. Iya. Kalau tim-tim di atas juga nggak dapet poin. Iya. Ya, kita harus yakin lah. Bener. Memberikan support. Bung Ropan, Mas Sabto, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sekitar sejam lebih nih, nggak berasa. Saya pikir 2 jam, saya pikir. Enggak ya? Enggak 2 jam ya? Enggak ya? Tadinya mau 97 menit kayak saya udah siapin 2 jam sebenarnya waktu saya. Kasihan yang nonton kuotanya habis ya. Enggak, kalau kuota penonton Locker Room katanya belum jam 4 nih, saya pikir jam 4. Tambah terus katanya. Tambah terus katanya. Oke, makasih banyak Mas Sabto, Bung Ropan, sehat-sehat terus ya. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, saudara, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.